Nama saya Elmelinda Ingoberta Susiati. Saat ini saya akan mengambil video untuk UKIN. Saya tempat di SD Baidara dan nama LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat? Masih. Sekarang silakan duduk. Masih. Mulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Ya, kita berdiri untuk berdoa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam kegelapan, dan berilah kami kemenangan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sekarang mendengarkan absen. Antonius Bedi, Hadir, Bu. Agustina Fulayanti, Hadir, Bu. Bruno Ardiansa Jengkong, Hadir, Bu. Felicia Vescanode, Hadir, Bu. Marianus Ergino Putra, Hadir, Bu. Octavianus Arsil, Hadir, Bu. Octavindra Folastrin, Hadir, Bu. Natalia Jessica, Hadir, Bu. Maria Octaviani, Hadir, Bu. Valentino Putra Darwin, Hadir, Bu. Josephus Kafel, Hadir, Bu. Yohanes Levandi, Hadir, Bu. Maria Adrin Gusti. Hadir, Bu. Ya, hadir semua kelas 3. Hadir semua. Terima kasih. Sekarang kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangkitan Nasional. Satu orang lagu. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Kebangkitan Nasional dengan judul Garuda Pancasila. Ya, supaya kita selalu mengenangkan para dari pahlawan-pahlawan kita yang telah jasa untuk negara kita ini. Sekarang pembelajaran kita hari ini adalah materinya yaitu tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Ya. Sebelum memulai pelajaran kita harus belajar ya bagaimana cara kita tentang penulisan huruf kapital yaitu. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami penggunaan huruf kapital dan juga untuk memahami penggunaan tanda titik. Ya. Sekarang sebelum memulai pelajaran mungkin ada adik-adik kelas 3 yang tahu penggunaan huruf kapital itu digunakan ya bagaimana cara digunakannya. Ya, kelas 3 angkat tangan yang bisa. Ya Yesi. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Ya, itu tadi yang pertama adalah penggunaan huruf kapital digunakan pada ya. Terima kasih dan tepuk salut untuk Yesi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
penulisan tanda titik. Penggunaan huruf kapital penggunaan tanda titik. Yang pertama, hari ini kita jelas dulu tentang materi penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, kamu harus rajin belajar. Contohnya, kamu harus rajin belajar. Maka huruf K-nya menggunakan huruf kapital pada kata kamu. Itu tadi yang pertama tadi, penggunaan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata pada awal kalimat. Ya, misalnya contohnya tadi, kamu harus rajin belajar. Ya. Kamu harus rajin belajar. Maka kata kamu, K-nya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, kamu harus rajin belajar. Kamu harus rajin belajar. Kamu harus rajin belajar. Ya, maka huruf K ini menggunakan huruf kapital. Ya. Itu tadi contoh dari poin pertama, yaitu penggunaan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Ya, kamu harus rajin belajar. Maka K-nya harus menggunakan huruf kapital. Yang berikut, ya, dengar baik-baik, karena sebentar saya akan tanya lagi. Ya. Sekarang tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarnya. Siap. Terima kasih. Ya, kita sudah melakukan konsentrasi, maka kita harus konsentrasi dalam mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Ya, itu tadi contoh yang pertama, kamu harus rajin belajar. Ya, yang kedua, setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Ya. Contoh yang kedua, setiap pagi aku bangun jam 5 pagi. Ya, setiap pagi aku bangun jam 5 pagi. Maka, ya, dari kata setiap ini S-nya menggunakan huruf apa? Kapital. Karena yang poin pertama ini tadi, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Maka contoh yang kedua ini, setiap pagi aku bangun jam 5 pagi. Maka huruf S-nya menggunakan huruf apa? Kapital. Oke, itu tadi poin pertamanya. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang mau tanya? Tidak. Poin yang kedua. Dengar sudah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Ya. Nama orang. Ya. Ada yang tahu kelas 3? Pasti semua tahu ya nama orang. Contohnya? Ya. Maka huruf di situ yang menggunakan huruf kapital huruf apa? Dari Bonifacius Armin. Maka yang menggunakan huruf kapital adalah huruf apa? B. Bukan hanya nama orang, nama kita sendiri juga. Nama kita sendiri juga harus menggunakan huruf kapital kalau tulis. Contohnya, ya misalnya nama ibu tadi.
Elmilinda Ingobeta Susiati, maka huruf yang menggunakan huruf kapital itu adalah huruf E. Ya, E-nya harus menggunakan huruf kapital. Habis itu Ingobetanya I dan Susiatinya S itu menggunakan huruf kapital. Ya, misalnya contoh yang lain. Ya, nama siapa? Nama lengkapnya? Ya, Eden Rudis Ludiaki. Maka di situ yang menggunakan huruf kapitalnya. Habis itu D. Eden Rudis E. Habis itu L-nya Ludiaki. Ya, sudah mengerti? Sudah. Kalau kita tulis nama, ya harus awalnya menggunakan huruf kapital. Ya, nama. Ya, nama ya huruf yang menggunakan huruf kapital di situ Y, Yosefinus dan K-nya Kafel ya. Harus menggunakan huruf kapital ya. Itu tadi poin yang kedua. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Ya, sudah mengerti ini? Sudah. Terima kasih. Poin yang ketiga. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun. Yang pertama nama hari dulu. Ya, kelas 3 sudah tahu nama hari? Sudah. Dalam satu minggu ini ada berapa hari? 7 hari. Kita sebut dulu. Mulai dari hari apa? Senin, Habis itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Minggu. Terima kasih. Ya, dalam satu minggu ada berapa hari? 7 hari. hari. Mulai dari Senin sampai apa? Ya. Maka huruf dalam hari itu menggunakan huruf kapital mulai dari hari Senin ya. Kalau Senin hurufnya yang menggunakan huruf kapital huruf apa? S, Selasa, S, Rabu, N, Kamis, K, Jumat, J, Sabtu, S, Minggu, M. Terima kasih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. So, ma, semangat. Silakan dulu lagi. Ya, itu tadi penggunaan huruf kapital digunakan ya. Yang pertama nama hari sudah. Sekarang nama bulan. Coba sebutkan bulan. Ada berapa bulan dalam satu tahun? 12. Mulai dari bulan Februari. Januari. Maka huruf yang menggunakan huruf kapital pada bulan Januari di situ huruf apa? J. Ya, sekarang kita coba sebutkan bulan. Mulai dari bulan Januari sampai bulan berapa? Desember. Itu dalam satu tahun. Ya, coba sebutkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada berapa bulan dalam satu tahun? 12. Penulisan bulan itu juga awalnya menggunakan huruf kapital. Mulai dari Januari tadi. Januari maka J-nya harus menggunakan huruf kapital dan seterusnya sampai dengan Desember. Ya. Sekarang tahun. Ya. Misalnya contoh tahun Hijriah. Ya, maka di situ yang menggunakan huruf kapital dalam tahun Hijriah itu adalah huruf apa? H. Itu tadi poin yang ketiga. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, nama desa, kota, dan negara. Yang pertama nama tempat. Ya, tempat yang kita tinggal. Contohnya, tempat yang kita tinggal ini sekarang apa namanya? Ledu. Maka Ledu ini yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? M. Selain Ledu, apalagi yang kamu ketahui tempat? Rebe. Maka huruf yang menggunakan huruf kapital dari Rebe di situ adalah huruf apa? M. Selain Rebe, apalagi? Gorontalo. Maka huruf kapitalnya adalah huruf apa? G. Ya, itu dari nama tempat. Jangan lupa awalnya ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua,
kita punya ini apa nama desanya? Jombang Ya, Buris. maka huruf kapital di situ dari Jombang Buris adalah huruf apa? C. Selain desa Jombang Buris yang kamu ketahui, apa lagi desa apa? Batuarus. Batuarus yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? B. Dan A. itu tadi nama desa. Jangan lupa mulai dari nama tempat. Yang kedua nama desa, sekarang nama kota. Kota yang kamu ketahui. D. Selain Ruteng. Borong. Ya, Ruteng. Huruf yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? E. Dari Ruteng. Borong, B. Ya. Selain itu apa lagi? Labuan. Hah? Labuan. Labuan Bajo. Apa lagi yang lain? Bali. 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 Maka huruf kapitalnya adalah huruf apa? D. Yang berikut negara. Negara. Ya. Nama negara kita ini adalah apa? Indonesia. Negara Indonesia. Yang ibu kotanya? Jakarta. Maka negara Indonesia yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? I. Indonesia. Ya. Selain negara Indonesia, Jepang. Jepang. Maka yang menggunakan huruf kapitalnya J. itu adalah poin yang berikut. Ya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, desa, dan juga negara. Yang berikut huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata sapaan. Ya, misalnya selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ya. Yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? Ya, pada kata sapaan. Maka dari kata selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, yang menggunakan huruf kapitalnya adalah huruf apa? S. Ya, jangan lupa itu. Ya, ada berapa poin tadi tentang penggunaan huruf. Yang berikut huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada penulisan kepanjangan dari sebuah ringkasan. Contohnya UKS, usaha kesehatan sekolah. Maka UKS di situ harus ditulis dengan huruf kapital semua. Ya. Itu saja yang saya jelaskan tentang penggunaan huruf kapital. Sekarang saya mau tanya lagi kepada adik-adik sebelum kita masuk pada poin yang kedua, penggunaan tanda titik. Ya. Yang pertama tadi, penggunaan huruf kapital itu digunakan sebagai apa? Angkat tangan yang bisa. Aktif. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Ya, tepuk tangan untuk Aktif. Ya. Contohnya yang lain, angkat tangan Nudia. Kamu harus rajin belajar. Ya, tepuk salut untuk Nudia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Poin yang kedua, penggunaan huruf kapital digunakan sebagai apa lagi? Jessie. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Ya, nama orang. Contohnya Salvin. Bonifacius Army. Yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? B. Ya, tepuk terima kasih untuk Salvin. Tepuk terima kasih. Adik saya, guru saya, mau bilang terima kasih. Ya, poin yang berikut, penggunaan huruf kapital itu digunakan sebagai apa? Yang tahu angkat tangan. Ya, Mika. Hari, bulan, dan tahun. Ya, digunakan untuk penulisan huruf pertama pada hari, bulan, dan tahun. Contohnya, yang lain angkat tangan yang besar. Ya. Ciko, Saya tinggal di hari, penggunaan huruf pada hari tadi. Ya, yang bisa. Kafe, Senin, maka huruf yang menggunakan huruf kapital dari hari Senin di situ adalah huruf apa? Ya, untuk salut untuk kafe. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang berikut, poin yang berikut, penggunaan huruf kapital digunakan sebagai apa lagi? Yang lain, angkat tangan. Aceh. Huruf kapital digunakan
sudah dari nama orang nama hari sudah. Yang lain lagi. Ya, Yesi. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tempat, desa, kota, dan negara. Ya, nama kota. Ya, contohnya Ruteng. Maka huruf kapital dari kota Ruteng, misalnya Ruteng, huruf apa? Habis itu negara. Negara apa? Febris? Indonesia. Yang menggunakan huruf kapital di situ adalah huruf apa? Iya. Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ada lagi poin berikutnya, penggunaan huruf kapital itu digunakan sebagai apa lagi? Angkat tangan yang bisa, Salvin. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada kata sapaan. Kata sapaan contohnya? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya, di situ yang menggunakan huruf kapital adalah huruf apa? Ya, selamat pagi Pak. Yang lain lagi, penggunaan huruf kapital tadi yang Ibu sudah jelas digunakan sebagai apa? Ciko. Bagaimana kabar Anda? Ya, contohnya bagaimana kabar Anda? Maka di situ huruf yang menggunakan huruf kapital adalah huruf apa? B. Bagaimana kabar Anda? Ya. Poin yang terakhir, penggunaan huruf kapital digunakan sebagai apa? Ya. Kafel. Huruf pertama pada penulisan kepanjangan dari sebuah singkatan. Ya. Contohnya UKS. UKS kepanjangannya. Usaha Kesehatan Sekolah. Maka huruf di situ yang menggunakan huruf kapital adalah UKS. Ditulis dengan huruf kapital semua. Ya, salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu tadi materi tentang penggunaan huruf kapital. Ya, mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, dari poin yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Sekarang kita masuk pada poin yang berikut adalah penggunaan tanda titik. Ya. Tanda titik digunakan sebagai akhir kalimat berita. Oke. Dan bukan kalimat pertanyaan atau perintah. Ya, tanda titik ini ditulis pada akhir kalimat berita. Harus kita mengerti baik-baik, bukan kalimat pertanyaan atau kalimat perintah. Kalau kalimat pertanyaan, contohnya, misalnya Fetris, kapan sekolah lagi? Ya, maka di belakangnya harus menggunakan tanda apa itu? Karena itu adalah kalimat pertanyaan. Ya, kalimat perintah misalnya buanglah sampah itu. Ya, itu di belakangnya dari kalimat perintah menggunakan tanda seru. Ya, sekarang kita menjelaskan tentang penggunaan tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat perintah. Contohnya, ibu membeli baju baru. Ibu membeli baju baru. Maka di belakangnya menggunakan tanda apa? Titik. Ya, karena ini adalah penggunaan tanda titik tadi. Ya, bukan penggunaan tanda titik ditulis pada akhir kalimat perintah. Contohnya, ibu membeli baju baru. Di belakangnya harus menggunakan tanda titik. Ya. Penggunaan tanda titik. Ya. Poin yang pertama tentang penulisan tanda titik ini, tanda titik digunakan pada akhir kalimat perintah yang bukan kalimat pertanyaan atau perintah. Contohnya tadi, ibu membeli baju baru. Yang kedua, tanda titik digunakan pada akhir ringkasan nama orang dan gelar. Contohnya, Monsinyur Abdul Qadir, maka MOH titik Abdul Qadir. Ya.
atau Dr. Randa titik Nani Herlina. Ya, itu tadi penggunaan tanda titik pada akhir kalimat ringkasan nama orang dan gelar. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 07.30. Ya. Itu tadi tentang penulisan tanda titik. Ya. Ada 3 poin. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, penggunaan tanda titik ini yang pertama digunakan untuk apa? Ya. Petris? Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Ya. Contohnya? Ibu membeli baju baru. Ibu membeli baju baru. Ya, maka di belakangnya menggunakan tanda apa? Titik. Yang kedua, ya, Aceh. Tanda titik digunakan pada akhir ringkasan nama orang dan gelar. Ya, contohnya Monsinyur titik Abdul Hadir atau Dr. Randa Nani. Ya, ini kayak mau titik tanda titik ya. Tanda titik misalnya dari DR titik Nani Herlina. Ya, yang berikut tanda titik, poin yang berikut, tanda titik ini digunakan untuk apa? Yesi. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan Ya, contohnya pukul 07.30 ya, menit. 07.30 menit. Ya. Sudah mengerti semua? Sudah. Tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Ya. Sekarang kita melakukan kerja kelompok dari materi ini. Ya. Kita bagi dalam, ada berapa jumlah yang kelas 3? 3. Kita bagi dalam 3 kelompok saja. Bentuk kelompoknya kita hitung dulu 1 sampai 3. Yang mendapat nomor urut 1 sebentar, dia masuk dalam kelompok 1. Yang nomor urut 2 masuk dalam kelompok 2. Yang dapat nomor urut 3 masuk dalam nomor urut 3. Ya. Sekarang hitungnya mulai dari barisan ini ke belakang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya. Sekarang yang mendapatkan nomor urut 1, angkat tangan. Ya. Masuk dalam kelompok 1 sebentar di sini. Yang mendapat nomor urut 2, ya, di sini kelompoknya. Yang mendapat nomor urut 3, ya. Di sini kelompoknya. Sekarang kita nyanyi dulu sebelum masuk dalam kelompok, nyanyi. Ya. Tangan ke atas, sama-sama. Tangan ke atas mengapa bintang, tangan ke samping gurunya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak tangan diputar, lulu tangan digulung. Ular berikat di pagar bunda, kiri, kanan, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kiri, satu jari kanan, gabung jadi 2 jadilah jembatan panjang. 2 jari kiri, 2 jari kanan, gabung jadi 4 jadilah kamera cekrek. 3 jari kiri, 3 jari kanan, gabung jadi 6 jadilah menara tinggi. 4 jari kiri, 4 jari kanan, gabung jadi 8 jadilah telinga kelinci. 5 jari kiri, 5 jari kanan, gabung jadi 10 siaplah berdoa. Terima kasih. Sudah mengerti tadi tentang pembagian kelompoknya? Sudah. Ya, yang mendapatkan nomor urut 1 tadi, angkat tangan. Ya, masuk dalam kelompok 1 di sini. Tidak boleh ribut, langsung atur meja ya. Nomor urut 2 di sini dan nomor urut 3 di sini.
Ya, dengar dulu suruhannya. Sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Ya. Sekarang, ya. Kerja di kertas kosong. Yang pertama tulis dulu nama dari anggota kelompoknya. Habis itu yang menjadi ketua siapa? Satu saja yang tulisnya. Yang menjadi ketua kelompok. Ya, pilih dari salah satu teman masing-masing kelompok untuk menjadi ketua kelompoknya. Sebentar, kalau sudah selesai melengkakannya, kita maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita masing-masing kelompok. Dengan itu, ya tulis yang pertama nama kelompok nama kelompoknya kelompok 1. Habis itu semua anggota kelompok dan juga ketua yang pertama. Ya, kerja sudah baca ini soalnya. Sekarang kerja di kertas. Satu orang saja, kamu yang lain masukkan jawabannya kepada ketua kelompok. Sudah baca soalnya. Dalam masing-masing sudah ada soal dari semua anggota kelompok yang tinggal baca jawaban dari kelompok satunya apa yang masukkan kepada ketuanya supaya dia menulisnya. Baca soalnya. Kelompok 2. Kertas kosong. Bukan hanya ketua sedang kerja, semua anggota kerja.
Kunci jawabannya A, B, C sampai D. Yang kedua itu adalah soal uraian. Ya, untuk soal pilihan gandanya tidak boleh tulis lagi karena ada soal itu, tinggal tulis jawabannya. Baca soalnya, baca, bukan tua saja yang kerja, tua kelompok, semua anggota kerja. Habis itu sebentar rangkum, kasih di tua kelompoknya mana jawaban yang benar. Sudah. Kelompok dua.
Lihat di tes uraian di situ. Suruhannya tulis kembali kalimat berikut menggunakan ejaan yang benar. Mengerti? Mengerti suruhannya? Langsung isi. Kalimat berikut menggunakan ejaan yang benar. Penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan tanda kutip yang benar. Dua saja yang kerja. Kelompok satu, sudah. Dua. Ya, cepat sudah. Kelompok satu cepat sudah.
1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, diskusi kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah semua? Cepat sudah? Kelompok 1 sudah? Ya. Sekarang siap yang berikut kelompok 2 dan juga kelompok 3. Cepat sudah? Yang terbaik ini uraiannya itu penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda ketik di situ. Ya, sudah siap? Sudah semua? Ya. Sekarang kelompok 1 siapkan diri baik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang maju ke depan kelas. Ya. Sedangkan kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3 mendengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Oktavindra Volastri sebagai ketua, Natalia Jessica Dahul, Maria Artiani Rusti, Felicia Meskanode, Antonius Dedi. Soal penulisan huruf kapital yang tepat adalah titik. A. Sinta dan Sato adalah kakak beradik. B. Pada hari Minggu Sinta pergi bertamasya. C. Pada bulan Mei nanti ayah akan ke Semarang. D. Ibu dan adik pulang hari Senin. Jawabannya A. Nomor 2. Edo mengajak Baban pergi ke pasar. Kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital adalah titik usi. A. Edo dan pergi. B. Edo dan Baban. C. Edo dan pasar. D. Baban dan pasar. Yang jawaban yang benar adalah B. Penulisan huruf kapital tidak digunakan pada titik-titik. A. Huruf pertama pada abad kalimat. B. Huruf pertama pada nama orang. C. Huruf pertama pada kepanjangan dari singkatan. D. Huruf pertama nama binatang. Jawabannya adalah A. Tanda titik tidak digunakan, boleh digunakan untuk titik-titik. A. Mengakhiri kalimat berita. B. Memisahkan angka jam, menit, dan detik. C. Mengakhiri kalimat tanya. D. Mengakhiri sebuah ringkasan nama orang. Jawabannya A. Nomor 5. Penggunaan tanda titik yang tepat adalah titik. A. Saya berangkat sekolah pukul 00.30. B. Anak itu bernama Muhammad Arusdin. C. Umur kamu berapa? D. Ibu sedang memasak ikan di dapur. Jawabannya adalah D. Soal uraian. Tulis kembali kalimat berikut menggunakan ejaan yang benar. Tunggu dulu. Kelompok 2 dan 3 dengar baik jawaban dari kelompok 1. Dari soal pilihan ganda, kamu dengar baik. Mungkin ada yang jawabannya sedikit salah, kamu memberikan sanggahan. Dengar itu kelompok 2 dan 3. Tulis kembali kalimat berikut menggunakan ejaan yang benar. A. Ira, Edo, dan Dona bermain lompat tali di halaman. B. Ibu mengantar Dita ke rumah sakit Bakti Praja. C. Hari Rabu pukul 10 ada lomba baca puisi. D. Saya bersekolah di Mirojali. E. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Jawabannya yang menggunakan huruf kapital adalah nomor A. Ira, Edo, dan Dona. Nomor B yang menggunakan huruf kapital adalah Ibu dan Dita. Nomor
C yang menggunakan huruf kapital adalah Halid dan Raffi. Nomor 4 yang menggunakan huruf kapital adalah saya dan Mirojari. Nomor 5 yang menggunakan huruf kapital adalah Selamat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Ya. Salut untuk kelompok 1 dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kelas 3 masih semangat? Masih. Semangat dulu. Tepuk salat. Salat. Mau. Semangat. Ya, dari jawaban yang pertama tadi pilihan ganda. Kamu tadi mendengarkan kelompok 1, 2, dan 3 sudah mendengarkan jawaban dari kelompok 1 tadi. Ya. Sekarang dari soal pilihan ganda. Nomor 1 baca ulang kelompok 1. Nomor 1 penulisan huruf kapital yang tepat adalah titik-titik. A. Sinta dan Sato adalah kakak beradik. Dengar baik-baik. B. Pada Dengar baik-baik hari nomor Minggu 2 dan Sinta 3. pergi bertamasya. C. Pada bulan Mei nanti ayah akan ke Semarang. D. Ibu dan Andi pulang hari Senin. Jawaban yang kami pilih adalah A. Yaitu Sinta jawabannya dan Sato adalah kakak beradik. ya, benar Bu? Benar. Ya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nomor 2. Nomor 2, Edo mengajak kawan pergi ke pasar. Kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital adalah titik-titik. A. Edo dan pergi. B. Edo dan babat. C. Edo dan pasar. D. Babat dan pasar. Jawaban yang kami pilih adalah B. B. Ya, Edo dan Baban. Benar? Benar. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk terima kasih. Bagi saya, guru saya mau bilang terima kasih. Ya, nomor 3. Nomor 3, penulisan huruf kapital tidak digunakan pada titik-titik. Harus paham soalnya. A. Tulisan huruf kapital yang tidak digunakan. A. Huruf pertama pada awal kalimat. B. Huruf pertama pada nama orang. C. Huruf pertama pada kepanjangan dari singkatan. D. Huruf pertama pada nama binatang. Jawaban yang kami pilih adalah A. Ya. Yang lain, kelompok 2 benar. Benar. Kelompok 3 Benar. jawaban yang benar di situ harus pahami baik-baik soalnya. Di situ penulisan huruf kapital tidak digunakan pada titik-titik. Bukan digunakan. Ya. Lanjut kelompok nomor 4. Jawaban yang benarnya nanti kalau saya kasih tahu pasti juga kelompok 2 dan 3 sebentar ikut itu sudah. Ya, sebentar baru saya bahas. Kalau sudah semua presentasinya. Ya, nomor 4. Tanda titik tidak digunakan boleh digunakan untuk titik-titik. A. Mengakhiri kalimat berita. B. Memisahkan angka jam, menit, dan detik. C. Mengakhiri kalimat tanya. D. Mengakhiri sebuah ringkasan nama orang. Ya, yang benarnya A. yang lain kelompok 2 dan 3. Benar. Kelompok 3 tanda titik tidak boleh digunakan untuk titik-titik. Tidak boleh. Ya. Kelompok 3. Ya, nomor 5. Penggunaan tanda titik yang tepat adalah titik-titik. A. Saya berangkat sekolah pukul 06.30. B. Anak itu bernama Langsung Muhammad. jawabannya. Untuk poin A-nya, penulisan ejaan yang benarnya adalah dari Ira, Edo, dan Dona bermain lompat tali di halaman. Yang menggunakan ejaan yang benar di situ adalah huruf apa? Dari kata Ira, Edo, dan Dona. ya. I,
Ira. Habis itu ya Edo dan Dona. Itu yang menggunakan huruf apa? Kapital ya. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Poin B. Poin B, baca sudah. Ibu dan Dita. Ya, Ibu dan Dita itu yang menggunakan huruf kapital. Dari Ibu maka I-nya menggunakan huruf kapital dan juga Dita D. Ya. Tepuk terima kasih untuk kelompok 2. 1. Tepuk terima kasih. Hati saya, mulut saya mau bilang terima kasih. Poin C. Hari dan Rabu. Ya, hari hanya menggunakan huruf kapital, habis itu Rabu dan juga penggunaan tanda titik yang benar di situ. Kepada Hari Rabu ada huruf tanda titik itu tadi penggunaan huruf kapital. Yang berikut di situ juga harus menggunakan tanda titik dan di Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? masih di poin C. Ya, lihat baik-baik soalnya. Hari Rabu pukul 10 ada lomba baca puisi. Di situ harus menggunakan tanda titik lagi. Hah? Ya. Lanjut. Mungkin ada sanggahan dari kelompok 2 dan 3. Tidak. Poin D. Baca. Saya dan Miruzani. Ya, saya S-nya menggunakan huruf kapital dan juga Mirozani karena itu adalah nama tempat ya sekolah. Ya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Poin E. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. S-nya menggunakan huruf kapital ya. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, masih ada yang kurang tadi di yang pertama itu tadi untuk pilihan ganda ada 2 nomor yang sama tadi. Di nomor 3 dan 4 jawabannya masih salah ya. Tapi kita harus memberikan semangat untuk kelompok 1. Tepuk semangat untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Semangat. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih, silakan duduk. Untuk kelompok 2. Ya, langsung. Cepat kelompok 2. Ya, kelompok 2 langsung. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Marianus Ergino Putra sebagai ketua. Agustina Violayanti. Yohanes Revandi. Yosef Tinus Cafe. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah jawab. Kami memilih jawaban D. Ya, baca semua soalnya. Baca soalnya. Nomor 1. Sinta dan Santo adalah kakak beradik. B. Pada hari Minggu Sinta pergi bertamasya. C. Pada bulan Mei nanti ayah akan ke Semarang. D. Ibu dan adik pulang di sini. Jawabannya D. ada sanggahan dari kelompok 1 dan 3. Ya, langsung saja cepat-cepat. Ada sanggahan. Jawaban yang benarnya adalah A. ya.
Bentuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nomor 3. Penulisan huruf kapital tidak digunakan pada titik A huruf pertama pada awal kalimat, B huruf pertama pada nama orang, C huruf pertama pada kepanjangan dari singkatan, D huruf pertama pada nama binatang. Jawaban yang benar A. ada saran masukan yang benar dari kelompok 1 dan 3. Ya, nomor 4. Tanda titik tidak digunakan boleh digunakan untuk A. Mengakhiri kalimat berita, B. Memisahkan angka jam, menit dan detik, C. Mengakhiri kalimat tanya, D. Mengakhiri sebuah ringkasan nama orang. Ya, jawaban yang benar Mengakhiri kalimat berita. ya. Ada jawaban yang lain dari kelompok 3. Ya, nomor 5. Penggunaan tanda titik yang tepat adalah A. Saya berangkat sekolah pukul 6.30. B. Anak itu bernama Muhammad Arisuddin. C. Umur kamu berapa? D. Ibu sedang memasak ikan di dapur. Ya, jawaban yang benar Ibu sedang memasak. ya. Terima kasih. Tepuk terima kasih. Hati saya, mulut saya mau bilang terima kasih. Ya, lanjut dengan tes uraian. Langsung. Kira Edward dan Donna bermain lompat tali di halaman. Ya, yang menggunakan huruf kapital di situ adalah Kira Edward dan Donna. ya, tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut. Ibu mengantar Duda ke rumah sakit Bakti Praja. Ya, yang menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Ibu dan Dita. Ya, terima kasih. Lanjut. Poin C. Hari Rabu pukul 10 ada lomba baca puisi. Ya. Tulisan yang tepat di situ, ejaan yang benar. Hari Rabu. Ya, itu sudah. Ya, D. Saya bersekolah di Mirozali. Ya. Tulisan ejaan yang benarnya. Saya Mirozali. Ya, terima kasih. Lanjut. Poin E. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Penggunaan ejaan yang benar di situ. Selamat pagi Pak. Ya, S yang menggunakan huruf. Kapital. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri sendiri. Maria Octaviani sebagai ketua. Bruno Albiansa Jacob. Valentino Putra Darwi. Octavianus Arsi. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah titik. A. Sinta dan Santo adalah kakak beradik. B. Pada hari Minggu Sinta pergi bertamasya. C. Pada bulan Mei nanti ayah akan ke Semarang. D. Ibu dan Andi pulang hari Senin. Pilihan kami adalah A. Nomor 2. Edo mengajak Baban pergi ke pasar. Kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital adalah titik. A. Edo dan pergi. B. Edo dan Baban. C. Edo dan pasar. D. Baban dan pasar. Yang kami pilih adalah B. Edo dan Baban. 3. Penulisan huruf kapital tidak digunakan pada titik. A. Huruf pertama pada awal kalimat. B. Huruf pertama pada nama orang.
C. Huruf pertama pada kepanjangan dan singkatan. D. Huruf pertama pada nama binatang. Yang kami pilih A. Huruf pertama pada awal kalimat. Tanda titik tidak digunakan, boleh digunakan untuk titik-titik. A. Mengakhiri kalimat berita. B. Memisahkan angka jamak dan detik. C. Mengakhiri kalimat tanda. D. Mengakhiri sebuah ringkasan nama orang. Yang kami pilih C. Mengakhiri kalimat tanda. Nomor 5. Penggunaan tanda titik yang tepat adalah titik-titik. A. Saya berangkat sekolah pukul 06.30. B. Anak itu bernama Muhammad Titik Arisuddin. C. Umur kamu berapa? D. Ibu sedang memasak ikan di dapur. Yang kami pilih D. Ibu sedang memasak ikan di dapur. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawaban pilihan gandanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang kedua, uraian. Tulis kembali kalimat berikut menggunakan ejaan yang benar. A. Ira, Edo, dan Dona bermain lompat tali di halaman. Yang menggunakan huruf kapital adalah Ira, Edo, dan Dona. B. Ibu mengantar Dita ke rumah sakit Bakti Praja. Yang menggunakan huruf kapital adalah Ibu dan Dita. C. Hari Rabu pukul 10 adalah lomba baca puisi. Yang menggunakan huruf kapital hari Rabu dan penggunaan tanda titik 10 titik menit. 10.00. D. Saya bersekolah di Rejosari. Yang menggunakan huruf kapital adalah saya di Rejosari. E. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Yang menggunakan huruf kapital adalah selamat dan saya. Ya. Tepuk terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk terima kasih. Hati saya, guru saya mau bilang terima kasih. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kelompok kami. Ya. Silakan duduk. Ya. Terima kasih banyak untuk semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3 karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Untuk soal pilihan gandanya, ya ada dari 3 kelompok ini nomor 3 yang jawabannya tidak ada yang benar. Soalnya penulisan huruf kapital tidak digunakan pada titik-titik. Ya, jawaban yang benar itu adalah D, huruf pertama pada nama binatang. Ya. Itu dari jawaban dari soal nomor 3. Dari ketiga kelompok tadi tidak ada yang benar. Ya, itu saja. Selain itu tadi benar semua untuk kelompok 3 tadi sudah benar, itu jawaban dari nomor 4. Tanda titik boleh digunakan, tidak boleh digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Karena kalau kalimat tanya, maka di belakangnya harus ada apa? Tanda tanya. Nah, itu saja. Kalau yang lain tadi sudah benar semua. Soal uraiannya tadi sudah benar. Yang di poin C, hari Rabu pukul 10 ada lomba baca puisi. Ya, kalau harinya karena itu abad H sudah, habis itu Rabu R-nya menggunakan huruf kapital, tanda titik di situ. Karena menunjukkan menit atau jam, maka harus menggunakan tanda titik itu 10.00 ya. Kelompok 3 tadi sudah benar. Ya. Terima kasih untuk semua kelompok dari kelompok 1 dan 3. Itu saja materi yang kita bahas pada hari ini tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ya. Selanjutnya, Ibu minta untuk pembelajaran selanjutnya harus belajar dengan baik, atau harus belajar dengan giat supaya kita dapat mencapai segala cita-cita kita. Karena semua ilmu pengetahuan tanpa kita belajar itu
yang ada yang tersimpan di memori otak kita atau di benak kita. Dengar itu kelas 3? Dengar. Ya. Sekarang untuk selanjutnya kita jangan lupa membaca kesepakatan kelas sebelum memulai, karena kita tadi lupa membaca kesepakatan kelas. Sebenarnya dalam pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai harus membacakan kesepakatan kelas ya. Kita baca sama-sama dulu kesepakatan kelas. Ada berapa poin kesepakatan kelas? 12 poin. Ya, pada akhir ini kita harus membacakan kesepakatan kelas. Sebenarnya tadi pada awal ya. Sama-sama kelas 3 membacakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. 1. Mendengarkan penjelasan dari guru dan guru. 2. Tidak boleh makan di luar saat pelajaran. 3. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. 4. Tidak boleh bersaksi jika ada. 5. Jika tidak masuk harus kawasan tertentu. 6. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. 7. Menjaga kebersihan kelas. 8. Mengerjakan daerah tugas tersebut. 9. Saling menghargai dan menyayangi. 10. Melaksanakan tugas kelas. 11. Masuk kelas tepat waktu. 14. Tidak terlalu santai Terima kasih. Ya. Kesepakatan kelas ini harus kita terapkan. Dengar itu kelas 3? Dengar. Sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi ulang lagi tangan ke atas ya. 1, 2, 3. Atas mengapai kita, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan hingga berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tangguh-tangguh tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda, kiri, kanan, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kiri, satu jari kanan, ugal jari dua jarinya tengah tangan. Dua jari kiri, dua jari kanan, ugal jari empat jadilah kamera segmen. 3 jari kiri, 3 jari kanan, ugal jari 6 jadilah menara tinggi. 4 jari kiri, 4 jari kanan, ugal jari 8 jadilah telinga kecil. 5 jari kiri, 5 jari kanan, ugal jari 10 siapa berdoa. Terima kasih. Sekarang silakan dulu. Demikian saja materi kita pada hari ini. Dalam materi ini tadi kita sudah menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda kutip. Ya. Harus kita belajar dengan baik, karena kita tadi sudah menjelaskan semua materinya. Maka harus belajar, jangan sampai kita lupa bagaimana cara penggunaan tanda titik dan juga penggunaan huruf kapital di hari-hari yang akan datang. Ya. Sekian dan terima kasih, dan sebelum pulang kita jangan lupa untuk berdoa. Semua berdiri. Ya, Sarfin ada doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti